Pernah nggak sih ngerasa udah ngerencanain semuanya matang-matang, udah berharap banget sama sesuatu, hasilnya malah jauh dari yang kita bayangin. Clash antara ekspektasi dan realita, rasanya tuh kayak di PHP-in sama kehidupan. Kecewa, kesel, bahkan sampai nyalahin diri sendiri. Harusnya aku lebih baik, coba aja kemarin aku begini, dan 1000 penyesalan lainnya. Kalau kamu pernah atau lagi ada di fase itu, you are not alone. Video ini bukan buat ngehakimin kamu, tapi buat nemenin kamu. Kita akan ngobrol santai, kita akan bedah bareng. Gimana caranya berdamai dengan jurang antara ekspektasi dan realita. Bukan untuk menyerah, tapi untuk jadi lebih kuat dan bijak. Pertama-tama, kita perlu sadar dulu kalau punya ekspektasi itu normal, manusiawi banget. Ekspektasi itu yang bikin kita semangat bangun pagi, yang bikin kita punya tujuan. Masalahnya bukan di ekspektasinya, tapi di bagaimana kita merespon ketika realita berkata lain. Ada beberapa biang keladi kenapa ekspektasi kita sering meleset. 1. Jebakan sosial media. Kita lihat highlight reel hidup orang lain, liburan mewah, karir cemerlang, hubungan sempurna. Sadar nggak sadar, kita jadiin itu standar hidup kita. Padahal, kita nggak pernah lihat behind the scenes-nya yang berantakan. 2. Katanya, sindrom. Ekspektasi yang datang dari orang lain. Katanya umur segini harusnya udah nikah, katanya lulusan A harusnya gajinya sekian. Kita hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi orang lain, bukan ekspektasi otentik dari diri kita sendiri. 3. The perfect plan fallacy. Kita terlalu jatuh cinta sama rencana kita yang sempurna. Kita lupa kalau di dunia nyata, ada banyak banget variabel yang gak bisa kita kontrol. Ada faktor X, ada keberuntungan, ada hal-hal tak terduga. Coba deh, pause dulu video ini sebentar. Tulis di kolom komentar, ekspektasi dari nomor berapa yang paling sering bikin kamu goyah, 1, 2, atau 3. Yuk, kita diskusi. Nah, saat rasa kecewa itu datang, otak kita cenderung langsung masuk ke mode menyalahkan. Entah nyalahin diri sendiri, orang lain, atau keadaan. Disinilah pemikiran kritis berperan sebagai pahlawan. Ini bukan tentang jadi sinis ya, tapi tentang jadi lebih objektif. Ada 3 langkah yang bisa kita latih. 1. Validasi emosi, bukan drama. Pertama, akui perasaanmu. Gak apa-apa merasa sedih, marah, atau kecewa. Bilang ke diri sendiri, oke, aku kecewa sekarang, dan itu wajar. Tapi jangan biarkan emosi itu berubah jadi drama berkepanjangan. Rasakan, lalu lepaskan. Jangan diinkubasi sampai jadi monster. 2. Zoom out and lihat gambaran besar. Coba mundur sedikit, apakah kegagalan ini adalah akhir dari segalanya? Atau hanya satu titik kecil dalam perjalanan panjang hidupmu? Seringkali, apa yang terasa seperti bencana hari ini, setahun lagi mungkin hanya jadi cerita lucu. 3. Fokus pada apa yang bisa dikontrol. Kamu nggak bisa kontrol respon orang lain. Kamu nggak bisa kontrol kondisi ekonomi global. Tapi kamu bisa kontrol respon kamu sendiri. Daripada mikirin kenapa ini terjadi padaku. Coba ganti pertanyaannya jadi, oke, sekarang apa yang bisa aku lakukan? Ini adalah game changer. Saya pernah punya ekspektasi besar di sebuah proyek. Udah kerja siang malam, tapi hasilnya gagal total. Awalnya, hancur. Saya nyalahin tim, nyalahin klien, nyalahin diri sendiri. Tapi setelah beberapa hari merenung, saya coba pakai 3 langkah tadi. Saya akui kekecewaan saya, lalu saya zoom out dan sadar ini bukan akhir karir saya. Akhirnya, saya fokus. Apa pelajaran yang bisa saya ambil dari sini untuk proyek selanjutnya? Dan ternyata, pelajaran itu jauh lebih berharga dari proyek itu sendiri. Oke, kita udah tahu kenapa ekspektasi meleset dan gimana cara mikir kritis. Sekarang, action plan-nya, gimana cara praktisnya untuk berdamai. Ini beberapa hal yang bisa kamu coba, pilih mana yang paling cocok buatmu. Reframe your narrative, ubah cara kamu bercerita. Berhenti cerita ke diri sendiri kalau kamu gagal, ganti narasinya menjadi aku sedang belajar atau aku menemukan cara yang tidak berhasil. Ini bukan cuma permainan kata, tapi ini mengubah mindset. Praktikan radical acceptance, menerima realita apa adanya tanpa menghakimi. Realitanya adalah kamu belum dapat promosi, titik.
Bukan, aku emang gak becus makanya gak dapat promosi. Penerimaan adalah langkah pertama untuk bisa move on. Definisikan ulang sukses. Mungkin sukses buatmu bukanlah jabatan tinggi atau punya mobil mewah seperti di iklan. Mungkin sukses adalah bisa tidur nyenyak di malam hari, punya teman yang bisa kamu andalkan, atau punya waktu untuk hobimu. Ciptakan definisimu sendiri, bukan definisi dari masyarakat. Gratitude Journal, jurnal rasa syukur. Klise? Mungkin, tapi ampuh. Setiap hari, tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri. Ini melatih otak untuk fokus pada apa yang kamu punya, bukan pada apa yang tidak sesuai ekspektasi. Celebrate small wins, rayakan kemenangan kecil. Berhasil bangun pagi, rayakan. Menyelesaikan tugas kecil, apresiasi diri sendiri. Ini membangun kembali kepercayaan diri yang mungkin retak karena kekecewaan. Berdamai dengan realita bukan berarti kita berhenti bermimpi dan berhenti punya ekspektasi. Sama sekali bukan. Tapi, kita jadi lebih pintar dalam membangunnya. Gimana caranya? 1. Fokus pada proses, bukan hasil akhir. Daripada berekspektasi, aku harus dapat nilai A, ganti dengan aku akan belajar 2 jam setiap hari dengan fokus. Kamu nggak bisa 100% kontrol hasilnya, tapi kamu 100% bisa kontrol usahanya. Jatuh cintalah pada prosesnya. 2. Punya rencana B, C, bahkan Z. Orang yang tangguh bukan orang yang gak pernah gagal, tapi orang yang punya rencana cadangan. Jika plan A tidak berhasil, dunia tidak runtuh. Masih ada 25 huruf lain di alfabet. 3. Libatkan worst case scenario. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa hal terburuk yang bisa terjadi jika ini gagal? Biasanya, setelah kita bayangkan, ternyata skenario terburuknya tidak semenakutkan yang kita kira. Ini membantu mengurangi kecemasan berlebih. Intinya, ekspektasi yang sehat itu seperti GPS. Dia memberikan arah, tapi kalau ada jalan yang ditutup, dia fleksibel mencari rute alternatif, bukan malah maksa kita nabrakin mobil ke portal. Jadi, ketika ekspektasi tidak sesuai realita, itu bukanlah sebuah tanda bahwa kamu gagal. Itu adalah undangan dari kehidupan untuk berhenti sejenak, berpikir lebih kritis, dan menjadi lebih fleksibel. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Apa yang sesungguhnya penting buatmu, di mana batas kekuatanmu, dan seberapa tangguh kamu bisa bangkit lagi. Berdamai dengan diri sendiri adalah skill, dan sama seperti skill lainnya, ini butuh latihan. Terima kasih banyak udah nonton dan nemenin saya ngobrol. Semoga ada 1 atau 2 hal yang bisa kamu bawa pulang dan aplikasikan dalam hidupmu. Sekarang giliran kamu. Bagikan 1 cara kamu sendiri untuk berdamai dengan ekspektasi di kolom komentar. Cerita kamu bisa menginspirasi banyak orang lain yang mungkin lagi butuh. Kalau kamu ngerasa obrolan seperti ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kita akan bahas banyak lagi soal pengembangan diri dan critical thinking di video-video selanjutnya. Bagikan video ini ke teman, sahabat, atau keluarga kamu yang mungkin lagi butuh pengingat ini. 1 kali share dari kamu bisa berarti besar buat mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan yang terpenting, tetap baik sama diri sendiri.